Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program yang saya ikuti, yaitu Fast Track Program 2021 dengan bersama Mingji University of Technology di Taiwan. Baiklah, pertama-tama perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Ardian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 dan konsentrasinya di Ekonomi Moneter dan Ekonomi. Pada kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengalaman saya di selama mengikuti Fast Track. Seperti yang sudah dijelasin oleh teman-teman saya sebelumnya, itu Fast Track itu adalah sebuah program yang mana teman-teman sendiri yang dari Universitas Riau, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik itu dapat mengikuti program ini, yang mana teman-teman sendiri itu dapat melanjutkan programnya di S2 dengan jangka waktu yang bisa dibilang sangat cepat. Dan bisa diibaratkan bahwa Fast Track ini sama seperti program yang Excel yang ada di SMA, tetapi di sini berbeda, yang mana kita ada berkolaborasi dengan Mingji University of Technology dari Taiwan. Nah, pada program Fast Track ini saya di International Master's Degree of Business Administration atau di IMBA, dan pada program kali ini untuk teman-teman sendiri bukan hanya mengikuti online courses saja, tapi juga adanya namanya joint supervision, yang mana program ini nanti teman-teman sendiri ketika setelah infokan ketika teman-teman sendiri lulus itu akan diberikan dosen pembimbing atau supervisor yang akan membimbing teman-teman sendiri dalam pembuatan proposal dan skripsinya. Dan untuk menginfokan sendiri bahwasannya saya telah melakukan seminar hasil penelitian pada tanggal 8 Februari 2022, dan insya Allah pada tanggal 22 Maret 2022 saya akan melaksanakan oral komprehensif secara online. Baik, ini merupakan program ataupun mata kuliah yang saya ambil itu pada saat ini saya sudah di semester 2 dan teman-teman yang lain juga di semester 2, dan dengan kata lainnya telah melewati dari semester 1. Nah, semester 1 dari online courses yang saya ambil, yang pertama itu Corporate Financial Management, dan pada kesempatan kali ini di mata kuliah yang saya ambil ini sama seperti ibaratnya kalau untuk teman-teman yang di akuntansi itu ada namanya kayak dari akuntansi sendiri, tetapi pada Corporate Financial Management ini lebih kepada bagaimana sih pendalamannya dari menganalisis dari corporate financialnya. Dan untuk teman-teman sendiri, karena saya berasal dari Economics Department ataupun dari ilmu ekonomi, ini adalah sebuah kesempatan besar bagi saya, walaupun pada basicnya dari jurusan saya sendiri itu lebih kepada makronya, lebih kepada sebuah negaranya, tapi ketika saya mengikuti program ini, saya mendapatkan ilmu lebih dari sisi bagaimana sih kita menganalisis keuangan dalam sisi perusahaannya. Dan selanjutnya, mungkin yang menarik dalam mata kuliah ini, mungkin kampus di sana itu lebih siap dalam menghadapi kegiatan online courses ya, karena di sana itu juga fasilitasnya sangat lengkap. Bisa juga lihat dari teman-teman sendiri dari share screen yang saya bagikan. Di situ juga profesornya juga menulis di kayak digital apa ya, tempat yang mana itu bisa dipakai secara digital, dan juga di situ juga misalkan kalau ada rumus-rumus dan juga belajar-belajar tentang ada rumus-rumus itu bisa ditulis di situ, dan juga untuk mahasiswa yang melakukan kuliah secara online itu dapat mengerti dengan mudah karena dosen ataupun profesor itu dapat memvisualisasikan dengan bagus dan bisa dipahami oleh teman-teman ataupun mahasiswa yang sedang mengikuti program ini. Selanjutnya itu adalah topik marketing management. Mungkin ini juga hal yang menarik bagi saya ya, karena dan juga setelah mengikuti program ini mungkin di dalam mata kuliah ini sangat menarik karena profesor-profesornya sendiri itu bukan hanya memberikan kita secara teori, tapi juga secara praktek, yang mana pada kesempatan pada saat pertemuan ketiga ataupun keempat kalau tidak salah itu kami itu diberikan tugas yaitu kayak visit mengenai kafe-kafe yang ada di sekitar kita, dan juga nanti kita tuh disuruh ataupun mempresentasikan nih gimana sih perusahaan kita di kafe tersebut, dan gimana sih kafe-kafe tersebut dia kok bisa mengencourage dari consumer itu kok banyak ke situ, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu mata kuliahnya di semester 1 ada topik on human resources management,
uh, pada ini juga mata kuliah yang sangat menarik bagi saya sendiri karena bagaimana sih kita dalam mempelajari tentang human resources sendiri. Karena sama-sama kita ketahui dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan itu kayak human resources itu sangat penting peranannya dalam melaksanakan operasional dari bisnis ataupun operasional dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya ini juga mungkin banyak ya tipe-tipe dari profesor tersebut yang mana beliau itu bukan hanya membagikan ilmunya secara teori, tapi juga banyak diinformasikan melalui kayak Netflix ataupun dari film ya. Nah, kemarin itu kami ada saat itu ada menonton yang mana film ini juga berkaitan dengan human resources management itu sendiri, dan juga di sini juga belajar dalam arti kayak have fun juga belajarnya. Tapi di sini bukan hanya belajar secara teori, tapi juga belajar dari hal-hal yang buat kita menarik dalam salah satunya itu melalui film. Nah, selanjutnya ini juga di mata kuliah ini juga diundang mantan dari Menteri Tenaga Kerja Taiwan yang saat ini juga menjadi profesor di MCUT, dan juga beliau juga men-sharingkan mengenai CSR yang ada di Taiwan dan juga tentang bagaimana sih ketenagaan tenaga kerjaan sistem yang ada di Taiwan. Dan juga ini sangat membuat banyak informasi yang kita dapat, apalagi dengan cara membandingkan antara Taiwan dan juga dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya itu ada topics on customer behavior, dan ini di semester 2, di semester 1 saya kemarin mengambil 3 mata kuliah, dan semester 2 ini mengambil 4 mata kuliah. Yang mata kuliah semester 2 ini yang pertama itu topics on customer behavior. Mungkin di sini paling menarik, menurut saya paling menarik di semester 2 ini adalah tentang customer behavior, karena banyak banget ilmu-ilmu baru mengenai customer behavior. Itu salah satunya ada yang namanya gamification, gimana sih penerapan sistem game dalam sebuah usaha, dan juga ada juga kayak user generated content sama juga firm generated content mungkin, dan lain-lainnya. Mungkin bagi saya dari marketing management ini sangat menarik ya, dan juga saya kepo banget mengenai customer behavior. Maka dari itu saya sangat suka dalam courses yang ini, dan juga profesornya sangat baik dan juga sangat interaktif sekali, dan juga pada mata kuliah ini kami juga diberikan kelompok dan juga kami mempresentasikan dari topik-topik dari jurnal yang diberikan dari profesor, dan kita review dan juga kita presentasi di kelas. Selanjutnya ya ini mungkin salah satunya yang dari case yang dikasih oleh dari profesornya itu tentang Starbucks Rewards, dari implementasi dari gamification itu sendiri. Selanjutnya itu ada topics on international business management. Mungkin ini yang sangat relate dengan jurusan saya pada saat ini, yaitu ilmu ekonomi, karena di dalam pembelajaran ini banyak banget membahas tentang isu-isu global dalam ekonomi dalam perspektif secara makronya, seperti kayak inflasi, unemployment, economic growth, dan juga lain-lainnya. Dan selanjutnya itu ada business research method, yang ini juga kebetulan profesor yang mengampu mata kuliah ini adalah supervisor saya di skripsi, di tesis untuk S1. Dan dalam course yang kali ini sama ibaratnya seperti metodologi penelitian, tapi ini lebih fokus kepada mungkin lebih ke arah ke bisnisnya daripada ke mungkin ini lebih spesifik daripada yang metodologi penelitian yang secara umumnya. Selanjutnya itu ada e-business, dan e-business ini juga salah satu mata kuliah yang sangat menarik yang ditawarkan oleh MCUT itu sendiri, apalagi untuk di program fast track-nya. Dan pada mata kuliah e-business kami banyak belajar tentang seperti misalnya kayak AI dan juga IoT dan juga blockchain dan lain-lainnya. Dan mata kuliah kali ini juga diampu oleh Vice President dari MCUT, yaitu Prof. Ma. Mungkin yang menarik pada saat e-business ini ketika, jadi semester 2 ini kemarin sebelum Chinese New Year itu mereka sempat angka COVID-nya tinggi, dan juga mahasiswa di situ melakukan secara online, dan dari situlah mungkin interaksi lebih tinggi kepada mahasiswanya secara online, karena profesor sendiri melalui laptopnya masing-masing. Karena ketika pembelajaran secara online, secara hybrid, profesornya lebih kepada
melalui menggunakan komputer yang ada di kelas daripada menggunakan laptop mereka masing-masing, dan mungkin interaksinya lebih intens daripada ketika profesor itu sendiri menggunakan laptopnya sendiri. Baik, ini mungkin ini rencana ke depannya. Pertama itu adalah apply untuk master degree-nya yang udah melalui link yang udah diberikannya. Untuk teman-teman informasi sendiri, untuk teman-teman ini, jadi pada saat ini kita walaupun sudah melaksanakan ataupun mengikuti program S2-nya, tapi di situ kita kayak seperti di-recognize sebagai masih student exchange-nya, tapi udah di masternya. Dan maka dari itu kan ada yang 3+2 ya. Nah, jadi kan ibaratnya simpelnya 3 tahun di Universitas Riau dan 2 tahun di Taiwan. Nah, pada saat kita semester akhir atau jadi final year student, kita juga udah mengambil semester 1 yang ada di Taiwan, dan kita semester 7 di Universitas Riau. Dan dari situlah jadi nanti totalnya 5 tahun untuk mendapat master, makanya itu programnya dinamakan fast track, ibaratnya kayak program Excel-nya. Dan selanjutnya itu preparing untuk keberangkatan, dan selanjutnya mungkin untuk mempropos tesis ya. Karena yang udah kami sharing-sharingkan mengenai profesor yang ada di sana, ketika kita nanti sampai di Taiwan-nya juga kita sangat highly encourage untuk segera menyusun nih dari tesis untuk masternya, dan juga saya udah kepikiran untuk membuatnya tentang customer behavior, khususnya itu lebih kepada penerapan gamification, dan juga ada UGC dan FGC. Mungkin kedepannya akan terus berkomunikasi dengan profesor di sana, dan juga dari academic advisor yang saya punya di Universitas Riau. Dan selanjutnya itu mungkin ujian, dan yang terakhir mungkin akan graduation. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Dan untuk teman-teman sendiri, mungkin yang terakhir, mungkin sama-sama kita ketahui di FEB itu ada 2 kelas ya. Pertama itu kelas bahasa Inggris dan juga kelas reguler. Dan untuk teman-teman ketahui, saya dari kelas reguler, bukan dari kelas bahasa Inggris. Jadi banyak banget teman-teman yang bertanya nih, apakah bisa nggak sih dari kelas-kelas yang reguler nih? Nah, mungkin saya adalah buktinya. Jadi teman-teman yang bukan dari kelas bahasa Inggris, jangan takut, jangan merasa kayak insecure, tapi juga teman-teman itu kok eligible kok untuk mengikuti program ini, asalkan program ini ibaratnya kayak kita tuh harus memaksimalkan dari opportunity yang udah diberikan kepada kita, dan itu harus kita buktikan di pembelajaran yang selama kita ikuti, dan juga dari program-program seperti joint supervision dan juga program fast track-nya di online courses-nya. Mungkin itu sekedar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.